Pada malam tanggal 7 September 1996, Tupac Shakur adalah salah satu nama terbesar di industri musik. Dia baru berusia 25 tahun. Tapi jutaan orang sudah mengenal wajah, suara, dan lagunya. Namun sebelum malam itu berakhir, 4 peluru menembus tubuhnya di sebuah jalan di Las Vegas. Dan 6 hari setelah penembakan itu, Tupac meninggal dunia. Bintang rap Tupac Shakur meninggal tadi malam setelah kehidupan singkat di dunia hiburan yang keras. Usianya 25 tahun. Rapper Tupac Shakur telah tiada. Meninggal, pembunuhan. Selama hampir 3 dekade, tetap menjadi misteri siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya. Banyak nama yang terlibat dan banyak cerita yang beredar. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Dan mengapa itu dilakukan padanya? Untuk memahami bagaimana malam itu berakhir dengan tragedi, kita harus melihat kembali kehidupan Tupac dan dunia kacau yang ia jalani. Nama aslinya adalah Tupac Amaru Shakur. Namanya diambil dari seorang pemimpin yang memberontak melawan pemerintahan Spanyol di Amerika Selatan pada tahun 1700-an. Bagi ibunya, nama itu melambangkan seseorang yang berjuang melawan penindasan. Tupac lahir di New York City pada 16 Juni 1971. Ibunya, Afeni Shakur, adalah seorang aktivis politik dan mantan anggota Black Panther Party. Kelompok ini berjuang untuk hak dan perlindungan orang kulit hitam Amerika, terutama melawan rasisme dan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi. Karena itu, sejak kecil, Tupac sudah terpapar pada isu kemiskinan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil terhadap orang-orang. Masa kecilnya tidaklah mudah. Keluarganya sering berpindah-pindah dan mereka sering kekurangan uang. Namun, meskipun kehidupan di rumah penuh masalah, Tupac menemukan cara untuk mengekspresikan perasaannya. Dia suka menulis puisi. Dia juga belajar akting, menari, dan musik di Baltimore School for the Arts. Bukan hanya rap yang bisa dia lakukan, dia juga pandai berakting dan dengan serius mempelajari seni pertunjukan. Bagi Tupac, menulis dan berakting adalah cara untuk menunjukkan rasa sakit dan masalah-masalah yang sulit diungkapkan dalam percakapan biasa. Ketika dia pindah ke California, dia mulai masuk ke dunia hip-hop. Dia pertama kali dikenal sebagai penari dan performer bersama grup Digital Underground. Akhirnya, dia juga mendapat kesempatan untuk merekam lagu sendiri. Pada tahun 1991, dia merilis album pertamanya yang berjudul Tupac. Album ini dengan cepat menarik perhatian karena lagu-lagunya tidak hanya membahas tentang uang, pesta, atau ketenaran. Tupac juga menceritakan kehidupan komunitas miskin, rasisme, kekerasan polisi, kehamilan remaja, dan anak-anak yang tumbuh tanpa dukungan yang cukup. Ada orang-orang yang mengagumi keterus-terangannya, namun ada juga yang mengatakan bahwa pesan dalam musiknya terlalu marah dan berbahaya. Seiring semakin banyak orang yang mendengarkannya, dia juga mulai bermain film. Dia tampil dalam film-film seperti Juice, Poetic Justice, dan Above the Rim. Peran-peran ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang rapper, tapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi aktor serius. Menjelang pertengahan tahun 1990-an, Tupac sudah menjadi salah satu artis paling terkenal dan paling kontroversial di Amerika. Namun, pesan dari lagu-lagunya berbeda dengan kenyataan hidup yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Dalam musiknya, terlihat seorang anak yang sensitif, mencintai ibunya, dan merasa iba kepada orang-orang yang penuh kasih. Namun, di lagu-lagu lainnya, dia menunjukkan sosok pria yang berani dan agresif, siap untuk bertarung. Seiring namanya semakin besar, semakin banyak pula masalah yang datang. Tupac terlibat dalam beberapa kasus, perkelahian, dan insiden kekerasan. Dia sering muncul di berita, bukan hanya karena musiknya, tetapi juga karena masalahnya dengan hukum. Pada bulan November 1994, Tupac pergi ke sebuah studio rekaman di Manhattan, New York. Sebelum dia sampai di studio, dia dicegat oleh beberapa pria bersenjata. Di lobi gedung, Tupac dirampok dan ditembak beberapa kali. Dia selamat dan sejak itu pandangannya terhadap orang-orang di sekitarnya berubah. Tupac percaya bahwa ada orang-orang di industri musik yang mungkin tahu tentang serangan itu. Dia tidak memiliki bukti kuat yang membuktikan siapa yang merencanakan kejadian tersebut. Namun kemarahan dan kecurigaannya semakin dalam. Disinilah perseteruan antara dia dan rapper Christopher Wallace yang lebih dikenal sebagai The Notorious B.I.G. semakin membesar. Dahulu mereka adalah teman, tetapi Tupac mulai percaya bahwa ada orang-orang di sekitar Biggie yang mungkin tahu sesuatu tentang penembakan itu. Biggie dan teman-temannya membantah bahwa mereka terlibat. Pada saat yang sama, rivalitas East Coast dan West Coast juga semakin memanas. East Coast berpusat di New York, sedangkan West Coast kuat di California. Ini dimulai sebagai persaingan dalam musik dan perusahaan rekaman, namun menjadi lebih pribadi karena hinaan,
lagu, wawancara, dan koneksi dengan geng jalanan. Tidak semua rapper terlibat dalam perang geng yang sebenarnya. Namun, ketika media dan label rekaman memperbesar perseteruan, situasinya menjadi semakin berbahaya. Saat Tupac dipenjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pelecehan seksual, Tupac ditawari bantuan oleh Suge Knight. Dia adalah bos Death Row Records, salah satu label rekaman terbesar di West Coast. Death Row Records membantu Tupac keluar dari penjara saat dia mengajukan banding atas kasusnya. Sebagai gantinya, Tupac menandatangani kontrak dengan perusahaan tersebut. Setelah dia keluar pada Oktober 1995, dia langsung kembali ke studio. Dia dengan cepat membuat banyak lagu. Pada Februari 1996, album ganda All Eyes on Me dirilis. Album ini menjadi sukses besar dan semakin meningkatkan ketenarannya. Namun seiring dengan kesuksesan itu, perselisihannya dengan rapper lain pun semakin memanas. Dia membuat lagu-lagu yang secara terang-terangan menyerang para lawannya. Dalam wawancara dan penampilan publik, dia juga sering marah dan menantang. Di balik semua itu, dia terus menulis tentang kehidupan, kematian, keluarga, ketakutan, dan harapan untuk keluar dari masalah. Seolah-olah ada dua Tupac yang hidup bersamaan. Yang satu adalah penyair dan aktor yang ingin menjelaskan penderitaan orang-orang yang diabaikan oleh masyarakat. Yang satunya lagi adalah figur publik yang dikelilingi oleh konflik, kemarahan, bisnis, dan orang-orang yang punya koneksi dengan geng jalanan. Pada bulan September 1996, Tupac berada di puncak karirnya. Penjualan albumnya sangat tinggi. Dia membuat banyak lagu dan film. Dia juga berencana untuk memiliki perusahaan rekaman sendiri dan lebih mengontrol arah hidupnya. Namun, pada 7 September, dia pergi ke Las Vegas bersama Suge Knight dan anggota Death Row Records lainnya. Tujuan utama mereka adalah menonton pertarungan antara Mike Tyson dan Bruce Seldon di MGM Grand. Mike Tyson adalah teman Tupac. Jadi ketika Tyson menang dengan cepat di ronde pertama, kelompok Tupac menjadi sangat senang dan berisik. Sekitar pukul 8.30 malam, MGM Grand Garden Arena dipenuhi lebih dari 16.000 penonton. Para atlet juga hadir di sana, artis, musisi, dan tokoh terkenal lainnya. Banyak orang mengira bahwa pertandingan kejuaraan kelas berat itu akan berlangsung lama dan sengit. Namun, hanya 1 menit dan beberapa detik setelah ronde pertama dimulai, pertandingan dihentikan dan Tyson dinyatakan sebagai pemenang. Karena pertandingan tinju itu selesai lebih awal, ribuan orang keluar dari arena secara bersamaan. Tupac dan Suge Knight termasuk di antara mereka yang berjalan menuju lobi kasino. Seharusnya rombongan mereka akan melanjutkan ke Klub 662, sebuah klub malam yang terhubung dengan Suge Knight. Tupac seharusnya akan tampil di sana sebagai bagian dari after party. Namun sebelum mereka bisa meninggalkan MGM Grand, salah satu dari mereka melihat seorang pria. Nama pria itu adalah Orlando Anderson. Dia adalah anggota Southside Compton Crips, sebuah geng jalanan dari California. Kelompok itu mengenalnya karena sebuah insiden sebelumnya di mana dia diduga terlibat dalam perampasan kalung milik seseorang yang terhubung dengan Death Row Records. Ketika Orlando Anderson ditunjukkan kepada Tupac, rapper itu dengan cepat mendekat dan Tupac memukul Anderson. Beberapa teman Tupac juga ikut memukuli. Kamera keamanan kasino merekam seluruh kejadian. Kurang dari 1 menit, keamanan MGM datang dan memisahkan para pria itu. Tidak ada yang ditangkap pada saat itu. Bagi orang-orang yang melihatnya, mungkin itu hanya perkelahian singkat setelah acara tinju yang ramai. Namun, perkelahian di lobi itu akan menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam penyelidikan kematian Tupac. Setelah keluar dari MGM Grand, Tupac naik ke BMW hitam yang dikendarai oleh Suge Knight. Mobil-mobil lain dari rombongan Death Row mengikuti di belakang mereka. Mereka menuju ke klub malam. Grup itu masih tampak senang, musiknya keras. Jendela BMW terbuka. Banyak orang melihat Tupac saat mobilnya melintas di Las Vegas Strip. Belum 3 jam berlalu sejak pertarungan Mike Tyson selesai. Tupac tidak tahu bahwa ada sebuah Cadillac putih yang juga bergerak di kota itu. Dan sebelum tengah malam, kedua mobil itu akan bertemu di sebuah persimpangan di Flamingo Road. Disitulah sejarah hip-hop akan berubah selamanya. Sebelum sampai di persimpangan Flamingo Road dan Koval Lane, polisi sempat memberhentikan mobil Tupac dan Suge Knight. Musik di mobil terlalu keras dan tidak ada plat nomor di bagian belakang. Sugi menjelaskan bahwa plat nomornya ada di dalam kompartemen. Setelah polisi melihatnya, mereka diizinkan pergi tanpa tilang. Beberapa menit kemudian, BMW itu berhenti di lampu merah di Flamingo Road. Tempat itu ramai karena malam Sabtu dan banyak orang yang baru keluar dari kasino, hotel, dan pertandingan tinju. Suge Knight duduk di kursi pengemudi.
Di kursi depan sebelahnya ada Tupac. Jendela mobil mereka terbuka, sementara musik diputar dengan keras. Ada mobil-mobil dari Death Row Records yang mengelilingi BMW itu, namun konvoi mobil-mobil itu tidak rapat. Ada jarak di antara setiap mobil karena lalu lintas. Sekitar pukul 11.15 malam, sebuah Cadillac putih mendekat ke sisi kanan BMW. Di sisi tempat Tupac duduk, tiba-tiba jendela Cadillac itu terbuka. Tembakan bertubi-tubi dilepaskan ke arah mobil mereka. Lebih dari 10 peluru ditembakkan hanya dalam beberapa detik. Tupac terkena tembakan sebanyak 4 kali. 2 peluru mengenai dadanya. Dia juga terkena di lengan dan pahanya. Suge Knight juga mengalami luka di kepala akibat serpihan peluru dan kaca yang berhamburan. Setelah penembakan, Cadillac putih itu segera melarikan diri. Suge tidak langsung keluar dari BMW itu. Meskipun terluka dan BMW-nya hancur, dia tancap gas mobilnya menjauh dari persimpangan. Dia mencoba membawa Tupac ke rumah sakit. Namun, BMW itu sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Ban mobilnya bocor dan banyak bagian mobil yang terkena peluru. BMW itu juga tidak bisa melaju jauh sebelum ditemukan polisi. Salah satu petugas yang pertama mendekat adalah petugas patroli sepeda bernama Chris Carroll. Dia melihat Tupac berlumuran darah dan hampir tidak bisa bergerak di kursi penumpang. Polisi membuka pintu mobil. Dengan hati-hati, mereka mengeluarkan Tupac dari mobil. Dia dibaringkan di jalan sambil menunggu ambulans datang. Petugas Carroll mencoba menanyakan kepada Tupac siapa yang menembaknya. Namun rapper itu sudah lemah dan kesulitan bernapas. Tak lama kemudian, para medis datang. Tupac dibawa ke University Medical Center of Southern Nevada, rumah sakit trauma utama di Las Vegas. Rumah sakit trauma memiliki dokter dan peralatan untuk pasien dengan luka parah akibat kecelakaan atau kekerasan. Tubuh Tupac mengalami luka yang sangat parah. Salah satu peluru masuk ke dadanya dan mengenai paru-paru kanan. Dia juga mengalami pendarahan internal yang parah atau pendarahan di dalam tubuh. Tupac harus segera dioperasi untuk menghentikan pendarahan dan memperbaiki bagian tubuhnya yang rusak. Karena lukanya sangat parah, dokter mengangkat paru-paru kanannya. Dia ditempatkan di unit perawatan intensif dan menggunakan mesin penunjang hidup. Mesin ini membantu pasien bernapas dan tetap hidup, sementara tubuhnya berusaha untuk pulih. Sementara itu, Suge Knight juga dirawat. Lukanya tidak parah dan dia bisa keluar dari rumah sakit tak lama kemudian. Berita tentang penembakan itu dengan cepat menyebar. Para reporter dan penggemar berkumpul di luar rumah sakit. Banyak orang berharap Tupac bisa selamat dari luka-lukanya, terutama karena dia sudah pernah selamat dari penembakan sebelumnya di New York. Namun, luka yang dideritanya sekarang jauh lebih parah. Sementara Tupac berjuang untuk bertahan hidup, polisi Las Vegas memulai penyelidikan. Para penyidik memeriksa BMW tersebut. Mereka mewawancarai para saksi dan anggota rombongan. Mereka juga mencari Cadillac putih yang digunakan dalam penyerangan itu. Jelas bahwa cara penembakan itu sudah direncanakan. Cadillac itu mendekat ke sisi penumpang tempat Tupac duduk. Seseorang dengan cepat menembak sebelum mobil itu melarikan diri. Namun tidak ada gambar jelas dari wajah penembak. Tidak ada tersangka yang ditangkap pada malam itu. Ini menjadi bagian penting dari penyelidikan. Perkelahian yang terjadi di MGM Grand beberapa jam sebelum penembakan. Menurut kasus yang diajukan oleh jaksa bertahun-tahun kemudian, kemungkinan motif serangan itu adalah balas dendam. Orlando Anderson, pria yang dipukul oleh Tupac di kasino, adalah keponakan dari Dwayne Kevin D. Davis, seorang anggota terkenal dari Southside Compton Crips pada waktu itu. Polisi mencurigai Orlando Anderson, namun dia membantah terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dia tidak didakwa dalam kasus Tupac dan meninggal dalam penembakan geng yang terpisah pada tahun 1998. Tidak langsung diketahui siapa sebenarnya yang menembak dari Cadillac. Sementara polisi belum memberikan jawaban yang jelas, berbagai cerita mulai bermunculan. Ada yang mengaitkan penembakan tersebut dengan persaingan antara East Coast dan West Coast. Ada yang mencurigai perusahaan rekaman, geng jalanan, dan mantan musuh Tupac. Namun banyak teori terkenal yang tidak memiliki cukup bukti. Di dalam rumah sakit, Tupac beberapa kali menjalani operasi. Ia harus tetap dibius menggunakan obat karena parahnya kondisinya. Pada hari-hari pertama masih ada harapan bahwa dia bisa selamat. Tupac masih muda dan tubuhnya kuat. Namun pendarahan internal terus berlanjut dan jantung dan paru-parunya pun kesulitan berfungsi. Pada sore hari, tanggal 13 September 1996, fungsi tubuhnya akhirnya berhenti. Tupac Shakur meninggal dunia pada usia 25 tahun. Penyebab resmi kematiannya adalah kegagalan pernapasan dan henti jantung paru yang disebabkan oleh banyak luka tembak. Artinya, paru-paru dan jantungnya sudah tidak mampu lagi menopang tubuhnya karena cedera yang sangat parah. Hanya 6 hari yang memisahkan antara acara tinju yang meriah
dan kematian salah satu bintang musik terbesar di masanya. Namun tragedi itu tidak berakhir di rumah sakit. Sebuah penyelidikan pun tertinggal tanpa satu pun tersangka yang ditangkap. Para saksi yang memiliki cerita berbeda-beda dan sebuah pertanyaan yang terus membayangi para penyidik selama bertahun-tahun. Siapa yang memerintahkan dan siapa yang melakukan penembakan yang membunuh Tupac Shakur? Dengan kematian Tupac, sebuah kasus yang sangat sulit pun ditinggalkan kepada kepolisian Las Vegas. Banyak orang yang bersamanya malam itu, banyak juga mobil yang berada di sekitar BMW. Namun hanya sedikit yang memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada para penyidik. Beberapa kemungkinan saksi juga takut untuk berbicara karena insiden tersebut terkait dengan geng jalanan. Karena itu, penyelidikan dengan cepat menjadi dingin. Salah satu orang yang disebut-sebut terlibat yang benar-benar terlihat adalah Yafiu Fula, yang lebih dikenal sebagai Yaki Gaddafi. Dia adalah anggota kelompok Outlaws dan teman dekat Tupac. Menurut beberapa laporan, Gaddafi mengatakan bahwa dia melihat orang-orang yang berada di dalam Cadillac dan dia mungkin bisa mengenali pengemudinya. Namun dia tidak segera diwawancarai dengan baik oleh para detektif. Hampir 2 bulan setelah Tupac meninggal, Gaddafi juga terbunuh di New Jersey. Menurut pihak berwenang, dia secara tidak sengaja tertembak oleh seseorang yang dikenalnya. Karena dia meninggal sebelum bisa memberikan kesaksian tentang kejadian tersebut, pernyataan yang lebih rinci dari seorang saksi penting pun tidak ada. Bersamaan dengan itu, beberapa orang yang terhubung dengan Death Row Records juga tidak kooperatif dengan polisi. Ada saksi-saksi yang memberikan cerita yang kurang lengkap atau berbeda-beda. Ada juga yang tidak mau terlibat karena takut terkena balas dendam geng. Karena tidak ada penangkapan segera, berbagai teori mulai bermunculan. Ada yang mencurigai bahwa Suge Knight sendiri yang merencanakan pembunuhan Tupac. Teori ini dulu didukung oleh mantan detektif kepolisian Los Angeles, Russell Poole. Menurut teori tersebut, konon Death Row Records memiliki utang besar yang harus dibayarkan kepada Tupac. Ada juga laporan bahwa Tupac berencana meninggalkan perusahaan tersebut dan ingin memiliki kontrol lebih besar atas musiknya sendiri. Pada tahun 1997, ibu Tupac, Afeni Shakur, mengajukan gugatan terhadap Death Row Records. Dia menuduh perusahaan tersebut melakukan pengelolaan yang buruk terhadap pendapatan anaknya. Akhirnya, kedua belah pihak mencapai penyelesaian. Namun tidak ada bukti kuat yang membuktikan bahwa Suge Knight yang memerintahkan penembakan tersebut. Sugi berada di samping Tupac saat BMW mereka diberondong peluru. Suge juga terkena tembakan dan dia juga bisa saja terbunuh. Karena itu, banyak penyidik dan orang-orang yang ada di sana tidak percaya bahwa dia sengaja menempatkan dirinya di tengah serangan tersebut. Fokus investigasi pun lebih diarahkan pada perkelahian di MGM Grand. Setelah Orlando Anderson dipukuli, sudah ada alasan yang jelas untuk balas dendam. Anderson terhubung dengan Southside Compton Crips, sementara ada anggota mob Piru Bloods yang dekat dengan Death Row Records. Kedua kelompok ini adalah geng jalanan yang saling bermusuhan di Compton, California. Sebelum malam itu, sudah ada perselisihan dan aksi balas dendam antara anggota-anggota mereka. Menurut penjelasan dari jaksa, yang terjadi bukan hanya sekedar pertengkaran antar rapper. Perselisihan pribadi di industri musik bercampur dengan konflik geng yang sudah lama terjadi. Orlando Anderson menjadi tersangka utama pertama bagi banyak penyidik. Namun dia membantah bahwa dia berada di Cadillac dan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian Tupac. Dia tidak didakwa karena kurangnya bukti yang secara langsung mengaitkannya dengan penembakan tersebut. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa Christopher Wallace, yang lebih dikenal sebagai The Notorious B.I.G., terlibat. Dulu, Biggie dan Tupac adalah teman. Namun setelah penembakan terhadap Tupac di New York pada tahun 1994, hubungan mereka menjadi rusak. Perseteruan mereka semakin memburuk karena lagu-lagu yang berisi hinaan pribadi satu sama lain. Sebuah investigasi dari jurnalis bernama Chuck Phillips menyatakan bahwa kemungkinan Biggie menawarkan uang kepada anggota Crips untuk membunuh Tupac. Orang-orang terdekat Biggie dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ada juga laporan yang menyebutkan bahwa Biggie berada di New York pada malam penembakan di Las Vegas. Dia tidak didakwa dan tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia terlibat dalam kematian Tupac. 6 bulan setelah pembunuhan Tupac, Biggie juga dibunuh di Los Angeles. Dia meninggalkan sebuah pesta pada dini hari, tanggal 9 Maret 1997, ketika mobilnya ditembak di sebuah lampu merah. Biggie baru berusia 24 tahun. Karena waktu kejadian yang berdekatan dan cara pembunuhan yang mirip, banyak orang percaya bahwa kedua kasus ini mungkin saling berhubungan. Namun, kasus Biggie juga tetap tidak menghasilkan vonis. Ada satu nama lagi yang terus-menerus muncul dalam cerita tentang kematian Tupac, yaitu Sean Combs, yang juga dikenal sebagai Puff Daddy dan kemudian Diddy. Combs adalah pendiri Bad Boy Records, label rekaman milik Biggie.
Karena perusahaannya adalah saingan Death Row Records, ada yang menuduhnya menawarkan uang untuk membunuh Tupac dan Suge Knight. Tuduhan ini terutama berasal dari pernyataan Dwayne Kevin D. Davis, seorang mantan anggota Southside Compton Crips dan paman dari Orlando Anderson. Combs membantah terlibat dalam pembunuhan Tupac dan dia juga tidak pernah didakwa terkait insiden tersebut. Selama bertahun-tahun, cerita tentang Suge Knight, Biggie dan Combs sering menjadi bahan pembicaraan media. Namun tidak ada dari teori-teori ini yang pernah berujung pada kasus yang dibawa ke pengadilan. Perubahan terbesar dalam penyelidikan datang langsung dari KVD. Pada malam penembakan, KVD mengatakan bahwa dia berada di dalam Cadillac putih bersama 3 pria lainnya. Salah satu yang bersamanya adalah keponakannya, Orlando Anderson. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2008, KVD memberikan cerita yang rinci kepada para penyidik. Wawancara tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terpisah atas pembunuhan Tupac dan Biggie. Menurut pernyataan KVD, kelompok mereka mencari Tupac dan Suge setelah perkelahian di MGM Grand. Dia juga mengatakan bahwa ada pistol di Cadillac dan dia memberikannya kepada orang-orang yang duduk di belakang. Dia tidak selalu secara jelas mengatakan siapa yang menembak. Dalam beberapa kesempatan, nama Orlando Anderson disebutkan. Namun, ada juga kesaksian yang menunjuk pada pria lain yang berada di dalam Cadillac. Hal ini penting karena menurut hukum Nevada, seseorang tidak harus menjadi pelaku penembakan langsung untuk dapat didakwa atas pembunuhan. Orang yang membantu merencanakan, memberikan senjata, atau memimpin serangan juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Beberapa bagian dari pernyataan KVD telah lama dirahasiakan. Namun akhirnya dia mulai bercerita dalam berbagai dokumen dan program online. Pada tahun 2019, dia merilis memoir berjudul Compton Street Legend. Dalam buku itu, dia menggambarkan kehadirannya di Cadillac dan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada penembakan. Pernyataan publik inilah yang menghidupkan kembali kasus lama yang belum terpecahkan ini. Cold case adalah kasus yang sudah lama tidak memiliki petunjuk yang cukup untuk berkembang. Kasus ini bisa dibuka kembali jika ada saksi baru yang muncul, bukti baru, atau pernyataan yang bisa digunakan di pengadilan. Pada Juli 2023, polisi Las Vegas melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Henderson, Nevada yang terkait dengan istri KVD. Para penyidik mengambil perangkat elektronik, foto, dokumen, dan barang-barang lain yang bisa mereka periksa. 2 bulan kemudian, KVD ditangkap pada 29 September 2023. Jaksa penuntut mengumumkan bahwa dia didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Terkait kematian Tupac Shakur, dia adalah orang pertama yang secara resmi didakwa dalam kasus ini. Menurut jaksa penuntut, KVD adalah orang yang memimpin pencarian terhadap Tupac dan Suge sebagai balas dendam atas pemukulan terhadap Orlando Anderson. Jaksa penuntut juga mengatakan bahwa dia yang memberikan pistol yang digunakan dalam serangan tersebut. KVD mengaku tidak bersalah. Menurut pembelaannya, dia membesar-besarkan atau mengubah cerita-ceritanya untuk mendapatkan uang dari wawancara dan bukunya. Pengacaranya juga mengatakan bahwa beberapa pernyataannya kepada polisi dibuat di bawah kesepakatan bahwa itu tidak akan digunakan melawannya. Namun, jaksa penuntut menegaskan bahwa perlindungan itu hilang ketika dia secara sukarela menceritakan informasi yang sama kepada publik. Pada tahun 2026, hakim mengizinkan penggunaan memoir KVD dan rekaman wawancaranya dengan polisi pada tahun 2008 dalam persidangan. Kedua hal ini adalah beberapa bukti terpenting yang akan diajukan oleh pihak penuntut. Persidangannya dijadwalkan akan dimulai pada 10 Agustus 2026. Diharapkan pihak penuntut akan mencoba membuktikan bahwa KVD adalah orang yang merencanakan dan membantu dalam serangan tersebut, meskipun tidak dapat dipastikan siapa sebenarnya yang menarik pelatuknya. Sementara itu, pihak pembela menegaskan bahwa tidak ada bukti fisik yang secara langsung menghubungkannya dengan senjata atau Cadillac, dan cerita-cerita yang sudah beberapa kali berubah tidak dapat dipercaya. Hampir 30 tahun setelah penembakan, kasus ini tidak lagi hanya bergantung pada gosip lama dan teori. Untuk pertama kalinya, sebuah juri akan mendengarkan bukti dan memutuskan berdasarkan apa yang dikatakan langsung oleh KVD. Apakah itu pengakuan atas kejahatan yang sebenarnya, atau hanya cerita-cerita yang dibuat untuk mendapatkan uang dari salah satu kasus pembunuhan tak terpecahkan paling terkenal dalam sejarah musik. Saat penyelidikan makin mendalam, beberapa orang juga memperhatikan pengaturan keamanan yang aneh pada malam ketika Tupac ditembak. Menurut mantan staf Death Row Records, diadakan pertemuan keamanan sebelum pertandingan tinju. Para bodyguard diberitahu untuk tidak membawa senjata api ke klub malam yang akan mereka kunjungi setelah pertandingan. Mereka bisa meninggalkan senjata di hotel atau di kendaraan mereka. Saat itu, tim keamanan Death Row Records dipimpin oleh Reggie Wright Jr.
Dia adalah mantan polisi di Compton, jadi dia akrab dengan pekerjaan kepolisian dan perlindungan pribadi. Karena Tupac terkenal dan punya banyak musuh, beberapa orang bertanya-tanya mengapa pengamanannya tidak lebih ketat. Hal ini menjadi lebih mencolok setelah perkelahian di MGM Grand. Dalam situasi seperti ini, seharusnya keamanan bisa ditambah dan Tupac segera dijauhkan dari orang-orang yang mungkin ingin membalas dendam. Ada yang curiga mungkin ada orang dekat dengan Death Row Records yang mengetahui pergerakan kelompok tersebut. Teman-teman mereka tahu kemana mereka akan pergi, mobil apa yang akan digunakan, dan di mana Tupac duduk. Namun, pertanyaan-pertanyaan ini tidak menjadi bukti adanya konspirasi. Reggie Wright Jr. membantahnya segala keterlibatan dalam pembunuhan itu. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia atau tim keamanannya membantu para penyerang. Ada juga penjelasan yang lebih sederhana tentang apa yang terjadi. Setelah pertandingan tinju, mobil-mobil itu terpisah karena banyaknya orang dan kemacetan. BMW milik Tupac dan Suge Knight sangat mudah terlihat. Jendelanya terbuka, musiknya keras, dan orang-orang mengenali Tupac saat mereka melewati Las Vegas Strip. Para penyerang, mereka juga tidak membutuhkan informasi rahasia jika mereka mengikuti BMW itu dari hotel atau mereka melihatnya di jalan. Seiring waktu, semakin banyak teori bermunculan karena tidak ada yang didakwa selama bertahun-tahun. Namun hampir semua orang yang diduga berada di Cadillac putih itu sudah meninggal. Tidak ada juga senjata yang ditemukan yang dipastikan digunakan dalam kejahatan itu. Karena itu, sangat sulit untuk merekonstruksi seluruh kejadian hanya dengan bukti fisik. Bukti terpenting dari penuntut terhadap KVD berasal dari kata-katanya sendiri. Dalam wawancara dan di bukunya, dia mengakui bahwa dia berada di Cadillac saat Tupac ditembak. Dia juga menceritakan bagaimana kelompok mereka diduga mencari Tupac dan Suge Knight setelah perkelahian di MGM Grand. Namun di pengadilan, sebuah cerita saja tidak cukup hanya karena terkenal atau terdengar meyakinkan. Penuntut harus membuktikan bahwa KVD benar-benar membantu dalam merencanakan dan melaksanakan rencana tersebut. Pihak pembela harus menunjukkan mengapa pernyataan lamanya tidak boleh dipercaya atau digunakan melawannya. Pertanyaannya bukan hanya apakah dia sendiri yang menembak. Menurut hukum Nevada, seseorang dapat bertanggung jawab atas pembunuhan jika dengan sengaja membantu dalam serangan tersebut, meskipun orang lain yang menarik pelatuknya. Karena itu, untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun, kasus kematian Tupac benar-benar dibawa ke sidang pidana. KVD tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Sidang dijadwalkan akan dimulai pada 10 Agustus 2026, beberapa hari setelah bagian ini dari dokumenter. Apapun hasilnya, sidang tersebut tidak secara otomatis akan menjawab setiap pertanyaan. Juri mungkin akan memutuskan apakah KVD memiliki tanggung jawab pidana. Namun mungkin tetap tidak jelas siapa sebenarnya yang menembak, siapa saja yang terlibat dalam rencana, dan mana dari banyak cerita yang beredar itu yang benar. Sementara keluarga Tupac menunggu jawaban, pengaruh yang ditinggalkannya terus berkembang. Meskipun karir rekamannya singkat, dia berhasil membuat begitu banyak lagu. Album-album baru juga terus dirilis dari rekaman yang ditinggalkannya. Lebih dari 75 juta rekaman miliknya telah terjual di seluruh dunia. Namun bukan hanya jumlah album yang terjual yang membuat Tupac tetap penting. Dia secara langsung membahas masalah-masalah yang dia lihat saat tumbuh dewasa. Kemiskinan, rasisme, kekerasan polisi, keluarga yang hancur, dan kurangnya kesempatan. Dia punya lagu-lagu yang penuh amarah dan menantang. Dia juga punya lagu-lagu yang menunjukkan kepedulian kepada para ibu, anak muda, dan komunitas miskin. Dia tidak mudah dimasukkan ke dalam satu kategori saja. Dia bisa menjadi tenang dan mendalam dalam sebuah wawancara, lalu menjadi agresif di lagu berikutnya. Dia berbicara menentang kekerasan, tetapi dia juga terlibat dalam perkelahian yang membuatnya dekat dengan bahaya. Bagian-bagian yang saling bertentangan dalam kepribadiannya adalah alasan mengapa dia terus dipelajari dan dibicarakan. Pada tahun 2017, Tupac dimasukkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun pertamanya memenuhi syarat untuk dipilih. Dia adalah salah satu artis yang membantu hip-hop diakui sebagai bagian penting dari musik dan budaya modern. Pengaruhnya juga terlihat pada para rapper yang datang setelahnya. Banyak artis yang menggunakan kisah pribadi, isu politik, dan masalah di komunitas mereka sebagai inti dari musik mereka. Namun ada pelajaran yang lebih menyedihkan dari kisahnya. Di akhir hidup Tupac, persaingan musik, bisnis, kemarahan pribadi, dan konflik geng jalanan bercampur menjadi satu. Hinaan
yang dimulai dari lagu dan wawancara itu tidak lagi hanya berada di dunia hiburan. Semua itu bercampur dengan pertikaian nyata yang melibatkan senjata api dan balas dendam. Sebuah perkelahian yang berlangsung kurang dari 1 menit mungkin menjadi pemicu serangan yang merenggut nyawanya hanya beberapa jam kemudian. Namun, bukan berarti satu keputusan yang salah saja yang menjelaskan kematian Tupac sepenuhnya. Bahaya sudah lama mengintai di sekelilingnya. Banyak orang, perselisihan dan keputusanlah yang mendorong malam itu menuju tragedi yang memilukan. Tupac menjadi terkenal karena ia mampu mengubah rasa sakit, kemarahan, dan harapan pada masanya menjadi musik. Namun pada akhirnya, dunia kacau yang ia gambarkan dalam lagunya juga yang menghancurkan masa depan yang seharusnya masih bisa ia bangun. Pengadilan mungkin bisa memberikan jawaban hukum tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Namun, nilai terbesar dari kisah Tupac terletak pada pelajaran yang ditinggalkannya. Ketika kemarahan dijadikan bisnis, ketika konflik nyata dijadikan tontonan, dan ketika pembalasan dibiarkan menang, yang hilang bukan hanya karir yang hancur atau uang yang lenyap. Terkadang nyawa itu sendiri yang hilang. Dan itulah sebabnya, hampir 30 tahun setelah malam terakhir yang di Las Vegas, bukan hanya bagaimana Tupac Shakur meninggal yang terus dikenang. Yang lebih abadi adalah suara seorang seniman yang meninggal di usia sangat muda, namun sudah mampu menceritakan kisah-kisah yang masih didengarkan dunia hingga sekarang.